Berbicara mengenai kemerdekaan Indonesia, tentunya tidak terlepas dari perjuangan para pemuda bangsa saat itu. Salah satu orang yang begitu teramat berjasa dalam merintis Republik Indonesia yaitu Sultan Syahrir, seorang arsitek di balik layar proklamasi. Siapakah sebenarnya Sultan Syahrir? Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng untuk nonton mendapatkan video edukatif. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Lahir dari pasangan Muhammad Rasap gelar Maharaja, Sultan bin Sultan Leman gelar Sultan Palindih, dan putri Siti Rabiah. Dikutip dari laman tirto.id, Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir mengenyam pendidikan pertamanya di ELS, Europese Lagere School, dan melanjutkan sekolah menengah di Mulo, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. Kemudian masuk ke sekolah lanjutan atas atau AMS, Algemene Middelbare School, yang merupakan sekolah kolonel Belanda yang termahal pada masa itu. Di AMS, Syahrir bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia. Hasil mentas dari teaternya ini didedikasikan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Cahaya Universitas Rakyat. Kemudian Syahrir termasuk seorang penggagas Perhimpunan Pemuda Indonesia yang menjadi motor diselenggarakannya Kongres Pemuda Indonesia. Kongres inilah yang kemudian mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dalam membicarakan tatanan sosial dan politik yang ideal, sering hadir kerinduan untuk menemukan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Nah, Sultan Syahrir adalah salah satu penggagas pencarian jalan itu yang tertuang dalam konsep sosialisme Indonesia. Dilansir laman kompas.com, dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, Soekarno dan Hatta berkeyakinan membangun masyarakat atas prinsip sosialis. Namun di antara tokoh-tokoh itu, mungkin hanya Syahrir yang paling tegas dan nyata dalam keyakinan dan perjuangan. Syahrir bukan hanya mendirikan PSI atau Partai Sosialis Indonesia, tetapi sebelumnya juga telah memikirkan secara mendalam paham sosialisme apa yang paling cocok untuk negeri ini. Syahrir dengan tegas membedakan paham sosialis yang diperjuangkan di Indonesia dengan yang ada di Eropa Barat. Perjuangan setiap pemimpin bangsa memiliki strategi dan metode yang beragam untuk menuju kemerdekaan. Tidak seperti Soekarno maupun Hatta yang berjuang terang-terangan, Syahrir lebih bergerak di bawah tanah pada saat pendudukan Jepang misalnya, yang menyegel pesawat radio. Dilansir dari BOI.id, penyegelan berdampak pada informasi dari luar negeri terputus sehingga orang Indonesia berada dalam kegelapan informasi. Namun, Syahrir berani mempertaruhkan nyawanya secara diam-diam mendengarkan radio yang tidak disegel Jepang untuk mendapatkan informasi dunia internasional. Kemudian, gerakan bawah tanah Syahrir lainnya yaitu menghimpun generasi muda dan mengadakan diskusi-diskusi politik untuk merancang pembebasan Indonesia dari kolonialisme. Menjelang kemerdekaan, Syahrir adalah salah seorang yang mendesak kemerdekaan secepatnya. Bahkan anggota gerakan bawah tanah pimpinan Syahrir di daerah telah disiagakan untuk memproklamasikan sendiri kemerdekaan apabila hal itu gagal dilakukan di Jakarta. Nah, pasca kemerdekaan, Syahrir pun diangkat menjadi Perdana Menteri pertama. Selepas memimpin kabinet, Sultan Syahrir kemudian diangkat menjadi penasehat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar Keliling.
Mengetahui keadaan yang semakin genting, Perdana Menteri Sultan Syahrir terus mengusahakan perundingan dengan pihak Belanda. Syahrir bersikeras agar Belanda mengakui kekuasaan Indonesia secara de facto dan menghentikan pendaratan bala tentaranya ke tanah air. Namun, kelompok oposisi terang-terangan menyatakan tidak puas. Kelompok ini menginginkan pengakuan atau merdeka 100% yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Pertentangan yang sangat tajam justru terjadi bukan dengan penjajahan, melainkan antara para pejuang kemerdekaan Indonesia. Kelompok Tan Malaka menculik Perdana Menteri Syahrir pada 26 Jun 1946 di Solo. Syahrir pun ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras. Ketika berita itu menyebar ke seluruh penjuru tanah air, para tokoh Republik merasa khawatir akan dampak buruk pada masalah diplomasi Indonesia di forum internasional. Sehingga Amir Syarifuddin meminta Soekarno membantu mencari jejak keberadaan Syahrir melalui radio. Pada 28 Juni 1946 itu, kabinet juga mengambil keputusan segera memberlakukan keadaan darurat perang untuk seluruh Indonesia. Sultan Syahrir, salah satu tokoh pergerakan Indonesia yang mengenyam pendidikan di Eropa, memiliki sebuah kisah cinta yang unik. Kisah Syahrir layaknya sebuah cerita roman tentang cinta buta hingga tragedi yang membuat keduanya terpisah. Dialah Maria Ducato, seorang perempuan asal Belanda yang tak sengaja dikemusyrikan di negeri kincir angin saat mengenyam studi pada tahun 1931. Hubungan antara Syahrir dan Maria terjalin saat pernikahan Maria dengan Soltas, suaminya Renggan. Soltas merupakan salah satu tokoh sosialis Belanda dan teman berdiskusi Syahrir di Belanda. Dilansir laman kompas.com November 1931, Syahrir kembali ke tanah air untuk bergabung dengan kelompok pergerakan di Indonesia dan mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI bersama Bung Hatta. Hal tersebut membuat Syahrir dan Maria terpisah oleh jarak. 4 bulan setelahnya, Maria bersama kedua anaknya bertolak ke Indonesia untuk menyusul Syahrir hingga keduanya memutuskan untuk menikah di Medan pada 10 April 1932. Karena semakin maraknya pemberitaan Syahrir dengan Maria, kabar pun dengan cepat bersiar bahwa Maria belum resmi bercerai dari suami sebelumnya, sehingga pernikahan Syahrir dianggap tidak sah dan pejabat Belanda memulangkan Maria ke Belanda. Maria terus meminta dikembalikan ke Indonesia, namun ditolak oleh pemerintah Belanda. Hingga pada tahun 1934, Syahrir ditangkap hanya karena hendak bertolak ke Belanda menyusul perempuan yang dicintainya. Akhirnya Syahrir dipenjara di Cipinang dan setelah itu diasingkan di Boven di Goel. Bagaimana rasanya kira-kira kalau dijadikan tapol atau tahanan politik meski sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia? Ya, seperti itulah yang menimpa Sultan Syahrir. Penjara dan pengasingan bukan hal baru lagi buat Syahrir. Pada tahun 1934 hingga 1942, Syahrir dalam pengasingan rezim kolonial di Bovendigul, Banda Neira, dan Sukabumi. Semua itu akibat kegiatan politik Syahrir di PNI bersama Hatta. Setelah kasus PRRI pada tahun 1958, hubungan Syahrir dan Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Dilansir dari laman kumparan.com, Syahrir telah menyatakan pensiun dari aktivitas politik setelah PSI dibubarkan. Sayangnya, gerilya politiknya pun diludahi oleh pemerintahan saat itu dan dicap oleh Soekarno sebagai tokoh yang anti persatuan dan kesatuan. Akhirnya perjuangan Syahrir ditebus dengan penjara tanpa diadili. Ia ditangkap dan dipenjarakan di tahun 1962 sampai 1965 atas perintah Soekarno. Malang nasib Syahrir, ia kemudian menderita penyakit stroke pada Mei 1965. Seizin Soekarno,
Syahrir diizinkan untuk berobat ke negeri manapun kecuali Belanda. Syahrir akhirnya berobat ke Zurich, Swiss dan meninggal di sana pada 9 April 1966. Itulah tadi sejumlah fakta terkait tokoh nasional Sultan Syahrir. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar.